Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke gudang karena hari ini saya mau coba fitur all pass filter dari Wisdom DX4080. Jadi speknya 4 input dan 8 output. Nah, kenapa saya pakai all pass filter? Sekarang kita coba lihat dulu respon frekuensi hasil RTA. Saya barusan nge-EQ speaker ini, saya EQ ulang. Kita lihat dulu hasil RTA-nya yang tanpa menggunakan all pass filter seperti apa. Yuk. Ya, di sini sudah ada ya, sudah saya buka di sini di Smart Life. Hasil RTA saya hari ini saya nge-EQ tanpa menggunakan all pass filter seperti ini hasilnya ya. Jadi fasanya di sini ada perputaran crossover di sekitaran 100 Hz ya. Saya kasih titik potongan di 101 Hz tadi, jadi di sini titik putarnya. Jadi di titik antara driver dan woofer ini hasilnya juga cukup nyambung. Kalau dilihat dari titik pengambilan frekuensi, pembacaan frekuensi respons menggunakan RTA, di posisi mic-nya ini ada di antara woofer dan tweeternya. Jadi posisi woofernya paling bawah di sini ya, kemudian ini tweeternya di tengah-tengah sini, posisi ketinggian mic RTA kita. Aduh, kena. Jadi posisi mic RTA-nya di antara ini ya, di antara woofer dan tweeter. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, ya, respon frekuensinya sudah cukup bagus. Tadi kita coba cek suaranya. Ini tanpa sub ya, tanpa sub. Karena subnya posisinya di belakang. Kalau kita RTA pasti cancel. Nah, di ini kita RTA tanpa sub. Tapi nanti kita cek sound pakai sub ya. Dengar dulu. Nah, hasil RTA-nya untuk titik potongnya biasanya untuk tweeter 3 in, spool 3 in itu di sekitaran 1,5 kHz. Nah, di titik sini dia nyambung sama woofernya, sama 15 in-nya. Nah, setelah saya coba kasih all pass filter di sekitaran 1,5 kHz, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini bukan putus ya, ini bukan putus, tapi ini namanya perputaran crossover. Nah, jadi dia muter seperti itu. Nah, ada beberapa desainer speaker itu mendesain speakernya untuk ada perputaran crossover di sini ya. Saya lihat di beberapa referensi di internet ada yang mendesain seperti itu. Ada juga yang mendesain speakernya gimana caranya nyambung. Ini antara woofer dan tweeter, bahasa yang bilangnya nyambung gitu ya. Cuma istilahnya itu selisihnya tidak begitu banyak ujung dari woofer ke ujung awal dari tweeter yang seperti itu. Kalau ini kan kita bikin berputar 180 derajat, jadi dia langsung kayak muter gitu dulu, baru ketemu lagi sama kompresor drivernya. Nah, kalau tanpa all pass filter, dia langsung gini aja. Nah, masalahnya dulu, waktu posisi seperti ini, setelah speaker ini saya posisikan di atas subwoofer yang agak tinggi, setelah saya ukur di bawah, hasilnya seperti ini. Nah, fasanya tuh agak berantakan, bisa saya bilang. Agak berantakan. Jadi, di bagian sini, woofernya ke atas ya, woofernya mau ke atas dan segini, sedangkan kompresor drivernya posisinya di bawah sini, jadi kayak miss-nya itu 180 derajat, jadi di sini cancel sekitaran 2 kHz di sini, cancel hasilnya. Kita geser-geser tetap aja hasilnya cancel karena artinya kalau didengarkan dari bawah speaker ini agak kurang enak di bagian 2 kHz-nya, agak hilang gitu ya. Jadi saya coba pakai all pass filter, jadi nanti itu efeknya adalah seperti ini. Nah, jadi diharapkan nanti kalau misalnya ini ada pergeseran fasa setelah kita dengarkan dari bawah, tidak akan separah inilah jebloknya, cancelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai all pass filter ini dari titik persis di depan, dia tidak akan ada perbedaan, ya, tidak akan ada perbedaan. Yang ini tanpa all pass filter, yang ini pakai all pass filter 2. Jadi dia diputar 180 derajat. Fasanya seperti itu. Nah, settingannya di DLMS adalah di sini. Settingannya ada di PEQ. Di sini saya taruh di PEQ 6. Aduh, enggak, kurang kelihatan. Nah, gini aja. Ini di PEQ 6, out 3. Jadi di out 3 ini saya setting all pass filternya. Jadi yang kita tentukan cukup di frekuensinya berapa dan tipe filternya apa. Nah, jadi di sini saya kasih frekuensinya 1,51 kHz, kemudian tipenya all pass 2. All pass 2 ini dia memutar 180 derajat. Kalau all pass 1 dia 90 derajat, seperti itu. Nah, ya.
Untuk gain dan bandwidth tidak perlu kita atur karena tidak akan berpengaruh. Dia hanya berpengaruh di selektor frekuensinya aja. Nah, seperti itu. Oke. Itu setelah kita RTA dan kita kasih alpas filter, kita akan coba cek sound dulu. Nah, untuk cek sound kita nyalakan bersamaan dengan subwoofer ya di belakang satu box. Ya, setelah tadi saya cek sound menggunakan beberapa lagu dengan posisi mendengar yang berbeda secara horizontal, baik itu dari kanan, tengah, dan kiri, itu antara menggunakan alpas filter sama enggak, itu hasilnya sama aja. Dan ini sesuai dengan perkiraan saya karena walaupun fasanya sudah kita geser, tapi karena posisinya itu secara horizontal, karena point source itu kan speakernya menumpuk ke atas ya, woofer 2 di bawah, kemudian tweeternya di atas. Kalau kiri, tengah, kanan itu relatif posisinya sama aja. Tidak akan ada selisih waktu kedatangan untuk posisi mendengarkan. Tapi hal ini akan berbeda kalau kita dengarkan secara vertikal. Berbeda posisi, misalnya saat kita ukur dari atas tweeter posisi mic-nya, kemudian mic-nya antara tweeter dan woofer, atau mic-nya berada di bawah woofer. Pasti akan ada perbedaan karena posisi relatif antara komponen dan mic itu akan berbeda. Kalau misal di bawah kan woofer lebih cepat sampai, lebih dulu sampai daripada tweeter. Nah, hal ini pun yang terjadi saat kemarin saya ukur pada saat speaker sudah di atas subwoofer, itu saya ukur posisinya itu mic-nya antara woofer 15 in dan subwoofer 18. Jadi posisinya di bawah woofer. Hasilnya itu terjadi cancellation, terjadi posisi fasa yang tidak nyambung antara tweeternya dan woofernya, dan ini terjadi di sekitar area crossover. Nah, kalau ini kan terjadi di sekitar area 2 kHz, dan kalau saya pindah-pindah posisi mic itu, posisi cancelnya juga akan sedikit bergeser, baik itu ke bawah ataupun ke atas. Nah, jadi agak sedikit ada efek comb filternya secara vertikal seperti itu. Nah, harapan saya setelah nanti saya gunakan alpas filter ini, kalau misalnya secara posisi persis di depan antara woofer dan tweeter, titik mendengarkan secara vertikal itu akan membentuk fasa seperti berputar, seperti warna pink ini. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan tanpa menggunakan alpas filter, posisi di sebelah kiri dari titik potong akan turun fasanya, kemudian di sebelah kanan akan naik. Nah, kalau misalnya diterapkan ke hasil pengukuran yang kuning, harapannya nanti yang di sebelah atas ini, woofernya ini, itu akan turun ke bawah, sedangkan yang tweeternya ini, yang di atas, itu dia akan naik ke atas fasanya, dan mudah-mudahan dia akan ketemu seperti halnya warna biru ini. Seperti halnya kalau diukur di titik pengukuran antara woofer dan compression drive atau tweeter. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari alpas filter, dalam hal ini alpas filter second order atau alpas filter 2, yang pada frekuensi yang kita pilih dia akan berputar 180 derajat fasanya. Nah, ini adalah cara saya menggunakan alpas filter pada sistem saya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pengalaman menggunakan alpas filter, saya pengen tahu gimana sih menurut teman-teman cara yang terbaiknya menggunakan alpas filter ini. Ya, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan coba diskusi lah di situ. Oke, untuk pengukuran selanjutnya pada saat nanti speaker saya taruh di atas subwoofer, karena sekarang saya nggak bisa setup dulu,
Nanti akan saya coba bikinkan di video terpisah hasilnya bagaimana, mudah-mudahan memberikan solusi dari permasalahan saya yang mengukur, yang hasilnya itu adalah yang pengukuran warna kuning ini, yang mana terjadi cancellation antara tweeter dan woofer di satu speaker saya itu. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.